Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mereview kembali materi kita yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita udah mempelajari dua tema nih. Oke, di tema pertama kemarin kita berfokus kepada pelajaran kondisi yang ada pada negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya. Kemudian di tema kedua kita berfokus kepada materi bagaimana cara kita menghargai kemerdekaan bangsa kita. Oke, kita review kembali materi kita. Silahkan anandaku sekalian untuk juga mengikuti pembelajaran kita dengan membuka buku pelajarannya sehingga bisa mengikuti dengan baik. Oke, pertama kemarin kita membahas tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial yang ada di Asia Tenggara ya atau ASEAN ya di tema pertama. Nah, kemarin kita udah mempelajari bahwa hampir rata-rata negara ASEAN itu beriklim tropis karena dekat sekali dengan garis khatulistiwa, terutama negara kita, negara Republik Indonesia yang sudah sangat jelas sekali dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan juga beberapa negara yang ada di ASEAN ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, dan juga dominan lautnya ya, kelautannya ya. Seperti di Indonesia, yang seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kemaritiman yang sangat luas ya, sangat kaya sekali kita terhadap kemaritiman kita. Nah, dalam kondisi geografis tersebut, kita kemarin sudah belajar bagaimana setiap negara memiliki bentuk atau luas wilayah yang berbeda-beda dan juga jumlah penduduk yang berbeda-beda. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara negara yang memiliki penduduk paling banyak di ASEAN ya, dengan 200 juta lebih penduduk yang ada di Indonesia. Ini juga terhitung dengan luas wilayah kita juga ya yang begitu luas. Tentu saja jumlah penduduk kita juga semakin banyak. Berbeda dengan negara Singapura, Brunei Darussalam dan lain sebagainya yang dengan luas wilayah yang juga kecil, tentu saja penduduknya juga kecil. Oke, setiap negara ini juga memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Seperti yang ada di Indonesia, kita memiliki beragam sekali suku ya, yang membuat kehidupan sosial kita sangat beragam sekali tentang kebudayaan kita. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mungkin hanya ada 3, 5 sampai 10 suku yang paling banyak, ataupun beberapa yang tidak sampai kita sampai ada 300 etnis yang ada di Indonesia ini, begitu beragam sekali ya. Dan juga dengan keberagaman ini membuat kehidupan sosial kita semakin kaya dalam tanda kutip ya. Terus juga setiap negara tentu saja memiliki agama atau kepercayaannya masing-masing. Namun setiap negara memiliki persamaan yang mungkin agama yang bisa kita ketahui seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya itu juga terdapat di negara-negara yang lain. Nah, kondisi geografis dari setiap negara tersebut tentu saja membuat negara-negara tersebut harus memanfaatkan wilayahnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Rata-rata di wilayah ASEAN, karena tadi kita berada di garis khatulistiwa, negara tropis yang memiliki alhamdulillah curah hujan yang cukup, kemudian juga musimnya yang jelas, ada musim kemarau dan juga musim hujan, sehingga kebanyakan negara-negara di ASEAN itu berkutat di bidang pertanian. Dan juga dengan lautnya yang juga kaya, tentu saja
hasil laut yang ada di negara ASEAN juga sangat melimpah. Tapi selain bidang pertanian dan juga kelautan, negara ASEAN juga memiliki sumber daya tambang, sumber daya alam yang juga melimpah ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir negara-negara ASEAN itu memiliki hasil tambang yang cukup melimpah. Namun ada beberapa memang negara-negara yang tidak memiliki cukup sumber daya alamnya ya, seperti contohnya Singapura. Tapi hal tersebut tidak menjadikan Singapura menjadi negara yang tertinggal. Nah, saking majunya kita dalam bidang pertanian di negara ASEAN ini, bahkan kita di ASEAN ini dijuluki lumbung padi dunia ya, seperti pada negara Thailand ya. Jadi sangat luar biasa sekali negara-negara yang ada di Thailand, negara-negara yang ada di ASEAN ini ya. Jadi sudah seharusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik kondisi geografis ataupun sumber daya alam yang ada di negara kita. Oke, selanjutnya selain kemarin kita sudah bahas tentang dua hal tersebut, kita juga belajar nih tentang fakta politik dari negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, bagaimana yang kita ketahui bahwa negara-negara di ASEAN ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, yang ada yang presidensial, ada yang parlementer dan lain sebagainya ya. Ada juga yang masih memegang teguh tentang kerajaannya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita, negara Indonesia ini mengandung sistem presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahan kita merupakan presiden kita yang yang sekarang ini menjabat, yaitu Pak Jokowi ya. Nah, selain itu juga setiap negara juga pasti memiliki bahasa resminya, kemudian memiliki mata uangnya, kemudian memiliki dasar negaranya dan sebagainya. Jadi pasti setiap negara itu memiliki fondasi dasar untuk membentuk sebuah negara. Nah, hampir rata-rata negara yang ada di ASEAN itu pernah dijajah oleh bangsa asing, entah itu oleh Inggris, Amerika, Belanda, Prancis ataupun negara-negara lainnya, Jepang misal. Nah, namun ada satu hal yang fakta unik dari negara ASEAN. Ada satu negara yang tidak pernah dijajah, yaitu negara Thailand. Nah, kenapa negara Thailand ini tidak pernah dijajah? Ternyata negara Thailand ini merupakan negara penghubung ya. Jadi begitu hebatnya negara Thailand ini menjadi negara yang negara buffer di mana tidak terganggu atas dua kekuatan besar, yaitu kekuatan dari negara Prancis dan juga negara Inggris. Sehingga negara Thailand tidak pernah dijajah. Oke, selain pelajaran tadi, kita juga belajar tentang flora dan fauna endemik dari setiap negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, yang perlu diketahui bahwa flora itu adalah tumbuhan, fauna itu hewan. Sementara endemik itu adalah ciri khas atau khas ya, yang jarang sekali ditemui di tempat yang lain. Bukan pandemik ya, jadi kalau pandemik kan itu penyakit ya, tapi yang merebah hampir di semua negara ya. Tapi kalau endemik itu adalah khas dari sebuah negara. Contohnya misalnya di Indonesia, kita ada komodo, kita ada jalak Bali, ada juga kukang Jawa, ada burung cendrawasih, ada harimau Sumatera dan sebagainya. Untuk fauna ya. Kalau untuk flora, misal kita mempunyai bunga bangkai, pohon sagu, kayu kepu, kemudian anggrek hitam dan lain sebagainya. Nah, setiap negara di ASEAN juga dan juga negara-negara yang lainnya juga memiliki fauna dan flora endemik yang menjadi ciri khas dari negara-negara tersebut. Oke, itu materi kita pada tema 1 ya, rangkuman singkat dari materi kita tema 1. Silakan nanti dipelajarin ya, dibuka-buka lagi bukunya. Kita lanjut kepada materi kita di tema 2. Nah, di tema 2 kemarin kita belajar fokus kepada bagaimana cara kita menghayati atau
memaknai kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa bangsa kita ini pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, bagaimana cara kita memaknai proklamasi kemerdekaan kita? Kita harus bisa menghargai bangsa kita. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini sangat tinggi ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proklamasi ini menandai lahirnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi merupakan puncak perjuangan, walaupun setelahnya kita masih tetap harus berjuang ya untuk menjaga keutuhan negara kita. Kemudian sebagai pengakuan dunia luar bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka loh. Kemudian proklamasi juga sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, dan juga proklamasi menjadi landasan kita untuk bersikap di hadapan dunia. Seperti yang kita ketahui kemarin Pak Jokowi berada di sidang umum PBB memberikan pandangannya sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Kita memiliki pandangan sendiri, kita mandiri terhadap pandangan kita terhadap dunia. Oke, kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara kita menerapkan makna proklamasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah kita saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Begitu juga kita di sekolah dan juga di masyarakat. Di lingkungan sekolah kita bisa menghargainya dengan giat belajar, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita merdeka sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, karena itulah kita menghargai dengan cara belajar dengan giat. Kemudian kita mengamalkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan juga menjaga kerukunan antar bangsa. Itu yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa kita terlepas dari yang namanya bekerja sama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pejuang kita kemarin juga itu mendapatkan kemerdekaan dari bekerja sama ya. Tidak bisa dilakukan hanya oleh Pak Soekarno saja atau Pak Hatta saja atau oleh pejuang Jenderal Sudirman saja, tidak ya, tapi semuanya bergabung, bersatu, bekerja sama untuk meraih kemerdekaan hingga saat ini yang kita rasakan. Jadi kerjasama itu sangat penting sekali bagi keberlangsungan kita ya dalam berbangsa dan juga bernegara. Tidak jauh-jauh kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga penting dalam bekerja sama. Semakin banyak orang yang bisa kita ajak bekerja sama, maka semakin mudah pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, dalam memanfaatkan kemerdekaan tersebut, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Apa saja sih yang bisa kita nikmati? Nah, seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, bahwa sebelum kita merdeka sangat susah sekali ya pendidikan itu untuk kita rasakan. Nah, karena itulah sekarang ini bisa dikatakan mudah ya dalam memperoleh pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Ilmu itu sangat mudah sekali didapat, bahkan dari YouTube dan lain sebagainya itu bisa sekali dengan mudah kita dapatkan. Nah, hal ini harus kita hargai dan juga kita jaga ya semangat belajar kita ya. Jangan sampai kita kendor, dalam artian kita bisa dijajah tanda kutip seperti zaman kita dahulu, kita bisa dibodohi oleh bangsa asing dan sebagainya. Sekarang waktunya kita untuk mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi negara yang maju dengan sumber daya manusianya yang berkompeten. Selanjutnya di bidang perekonomian, seperti yang kita ketahui tentu saja ya, kalau setiap bangsa yang dijajah biasanya rakyat-rakyat pribuminya itu memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi. Hidup menjadi susah, makan pun susah, tidak mempunyai tempat tinggal, bekerja begitu keras karena dipaksa dan sebagainya. Nah, kondisi yang saat ini bisa dikatakan relatif lebih baik daripada zaman kita sebelum kita merdeka, maka harus kita syukuri dan juga kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita bisa memajukan perekonomian bangsa kita. Karena sekali lagi perekonomian ini tidak bisa hanya ditunjang oleh 1-2 orang, oleh Pak Jokowi saja atau oleh Menteri Perekonomian saja atau Menteri Keuangan saja, tapi semua rakyat Indonesia. Kalau kita bekerja sama, maka kita bisa terus-menerus memperbaiki kesejahteraan kita menjadi lebih baik. Oke, kemudian di bidang sosial juga sekarang ini penyamaan hak antar
manusia semakin lebih baik, hak asasi manusia semakin dijunjung lebih tinggi. Beda ketika kita di zaman penjajahan dulu, bahwa kita memiliki golongan-golongan yang memiliki strata yang berbeda-beda. Contoh misal rakyat jelata seperti apa perlakuannya, kemudian rakyat yang bangsawan seperti apa, anak raja seperti apa, bangsa penjajah seperti apa. Pada zaman itu tentu saja kasta-kasta tersebut sangat kental sekali ya dalam pengaturan sistem sosialnya. Tapi zaman sekarang semuanya sama di mata hukum, semuanya memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas umum dan sebagainya. Jadi insya Allah setelah merdeka kita mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Tapi dengan syarat kita harus terus bekerja sama dalam menjaga hal tersebut dan juga terus-menerus memperbaiki kondisi kita. Nah, terakhir kemarin kita udah belajar juga tentang upaya apa saja sih yang dilakukan oleh para pemerintah kita di awal kemerdekaan. Seperti di awal kemerdekaan dulu, pemerintah kita mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI sebagai pengganti mata uang asing. Kemudian dilaksanakannya konferensi ekonomi untuk melihat apa saja permasalahan ekonomi kita dan juga bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian negara kita memberlakukan pinjaman nasional untuk membangkitkan gairah usaha para pengusaha kita. Kemudian membuat perencanaan ekonomi dan juga rencana-rencana di bidang pangan dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian baca di buku kalian masing-masing. Oke, so itulah materi kita di tema pertama dan juga tema kedua. Rangkuman singkatnya ya. Jadi silakan untuk lebih jelasnya kalian baca-baca lagi buku kalian dan juga materi yang sudah saya share kepada kalian sebelum-sebelumnya. So, semangat belajarnya, tetap semangat dalam menghadapi mid semester ya. Jadi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar walaupun dalam kondisi yang berbeda seperti saat ini. Okay, so it's all about our study today. Thank you for your attention. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.